Open bidnya 75 juta, lakunya buka di harga dasar nih, 75 juta. Selamat buat pemenangnya. Jadi udah 2 unit laku di harga dasar ya. Open bidnya di sini adalah 51 juta dan lakunya di 52 juta. Kondisinya masih serba C ya. Open bidnya 71 juta, lakunya juga di 71 juta. Jadi selamat pemenangnya dapat harga dasar. Banyak banget yang hari ini dapat harga dasar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan ini lagi akan dimulai proses lelang di Balai Lelang Sun dengan proses lelang tertutup ya. Nah, kali ini kita ada sekitar 12-15 amplop yang sudah mendaftar ya. Jadi buat teman-teman nanti gimana proses lelangnya, ikutin aja terus video gue sampai selesai, jangan di skip. Jadi biar tahu bahwa lelang tertutup itu bukan tertutup dari umum, tapi tetap terbuka. Hanya saja penawarannya tuh di amplop tertutup dan juga terbatas ya. Jadi kita nggak bisa ngebid dengan berkali-kali. Jadi kita hanya ngebid sekali di unit yang akan kita bid tersebut. Oke? Gimana keseruannya di Balai Lelang Sun? Langsung aja ikutin video gue sampai selesai, jangan di skip. Oke guys? Ini PL nomor 12 ya. Atas nama Faisal Azran Lubis Ya. Menawar lot nomor 34. Ya, lanjut. 34 sebesar 36 juta. Lanjut, ini PL nomor 10 atas nama Ronald Saputra. Menawar lot nomor 29. Ya, lanjut. 51 juta. Ini PL 13 atas nama Yudi Purnomo. Ya. Menawar lot nomor 43 sebesar 66 juta. Ya, lanjut. Ini PL 06 atas nama Muhammad Adib. Menawar lot nomor 39 sebesar 56 juta. Ini PL nomor 11 atas nama Nasrul. Ya. Menawar lot nomor 30 sebesar 71.500.000. Ini PL 08 atas nama Heru Purwanto. Ya. Menawar lot nomor 29 sebesar 52 juta. Ini PL nomor 04 atas nama Haryanto. Menawar lot nomor 35 sebesar 71 juta. Oke lah, ini PL 07 atas nama Ade. Menawar lot 35 71 juta. Ini PL 0203, ada 2 ya. Menawar lot nomor 33, lot nomor 33 sebesar 56.500.000. Ya. Dan lot nomor 41 Ya, lanjut. 30.500.000. Ini PL 01 atas nama Suradi. Ya, lanjut. Menawar lot nomor 13 75 juta. Ini PL nomor 14 atas nama Sri Dadi. Menawar lot nomor 41 30 juta. Benar. Dia menawar lot nomor 12. Ya. Baik, selesai sudah. Kita coba rekap, bacakan hasilnya. Oke. Silakan Pak Rizky. Lot 1 tidak ada. Nonton Lot 2 saja. tidak ada. Oke. Lot 3 tidak ada. Oke. 4 tidak ada. 12 ada penawaran 1 90 juta. NIPL 09 atas nama Bapak Nofrizal. Selamat Pak Nufrizal, akhirnya. Lot 13 satu penawaran atas nama Suradi 75 juta. NIPL 001. Suradi 001, selamat Pak Suradi. 29 ada penawaran 2. Yang tertinggi 52 juta. Heru Purwanto. Heru, selamat. NIPL 008. Lot 30 satu penawaran Oke. 71.500.000 atas nama Nasrul. NIPL 011. 011, selamat Pak Nasrul. Lot 31 tidak ada. 33 ada penawaran 1 56.500.000 atas nama Bapak Puji Raharjono. NIPL 002. Pak Puji, selamat. Ya. Lot 34 ada penawaran 1 36 juta atas nama Faisal Asnan Lubis. Pak Faisal Asnan. NIPL 012. Oke, lanjut. Lot 35 ada satu penawaran 71 juta atas nama Ade Adriandi. NIPL 007. Selamat Pak Ade. Lot 36 ada penawaran 1 71 juta. NIPL Bapak Haryanto. NIPL 004. Pak Arianto, selamat Pak Arianto. 39 ada penawaran 1 56 juta atas nama Bapak Mohadib 006. Selamat Pak Muadib. 41 ada 2 penawaran yang tertinggi 30.500.000 3500 siapa? atas nama Bapak Puji Raharjono. Pak Puji Raharjono. NIPL 003. 03, selamat Pak Puji. 43 ada penawaran 2 yang tertinggi 67.500.000 atas nama Bapak Marjono. Pak Marjono, selamat Pak. Boleh dibacakan Pak. Baik, selesai sudah tadi. Saya akan coba bacakan rekapannya.
Sudah kita buka hasil lelangnya dan sudah terbentuk harga lelangnya. Untuk teman-teman yang mau request, kami tunggu, silahkan cek unitnya, kami tunggu. Terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya. Saya mewakili Balai Lelang Sur dan segenap petugas yang sedang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian lelang pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, lelang sudah selesai. Tadi prosesnya seperti di dalam tadi office, itu adalah lelang tertutup dan ini gue lagi di lotnya. Jadi kita saksikan lot-lot apa saja yang laku tadi di bid oleh peserta. Ya, ini kita langsung coba cek satu persatu ya. Jadi ada sekitar 11 unit yang laku pada sore hari ini. Apa aja yang laku? Jadi teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Oke guys, ini adalah unit pertama yang laku. Ini adalah Suzuki R3 GL ya, manual transmission tahun 2015. Nah, di sini open bidnya 90 juta rupiah dan lakunya juga di harga dasar 90 juta rupiah. Pajaknya di Januari 2020 dan ini pernah kita cek. Kondisinya masih serba cukup. Jadi dari eksterior, interior dan mesinnya cukup dan ini akhirnya dilepas juga covernya. Nah, ini sempat ada covernya di headlampnya ya dan dilepas. Kondisinya jadi makin lebih oke ya. Karena covernya di headlamp yang chrome-nya itu sudah korosi dan kurang bagus. Nah, ini juga kondisi tali rafianya sudah hilang. Oke, ini jadinya sudah dimenangkan oleh salah satu peserta di Balai Lelang Sun. Selamat untuk pemenangnya, mendapatkan Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2015. Open bidnya 90 juta rupiah, lakunya juga di 90 juta rupiah. Pajaknya mati di Januari 2020. Oke, kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini berikutnya akhirnya laku ya, udah 2 pekan di sini. Ini adalah Daihatsu Terios TS Automatic Transmission tahun 2011 dan di sini pajaknya mati di April 2020. Open bidnya 75 juta, lakunya buka di harga dasar nih 75 juta. Selamat buat pemenangnya, jadi udah 2 unit laku di harga dasar ya. Dan ini kondisinya masih serba cukup dari eksterior, interior dan mesinnya. Kondisi bannya juga masih oke ya, masih sekitar 60-70%. Lebih enaknya lagi kalau bagian eksterior ini dipoles ulang dan juga di spade lagi ya, atau di sporting lagi. Jadi ada bagian yang memang sudah baret halus nih bekas nabrak, tapi bempernya pun masih presisi. Dari kondisi belakangnya masih cukup normal. Di hoodnya atau di kap mesinnya sudah sedikit memudar, itu karena mungkin sedikit terjemur ya. Headlampnya juga tinggal dibersihkan, belum terlalu pudar. Oke, jadi kondisinya masih di grade C, eksterior, interior dan mesinnya masih di cukup ya. Oke, selamat untuk pemenangnya, mendapatkan Daihatsu Terios TS Automatic Transmission tahun 2011. Pajaknya ini mati di April 2020. Open bidnya 75 juta, lakunya juga di harga dasar 75 juta rupiah. Oke guys, ini ada lagi unit laku yaitu Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2011. Nah, di sini pajaknya mati di bulan Juni 2019. PR-nya ini juga dipajak. Open bidnya di sini adalah 51 juta dan lakunya di 52 juta. Kondisinya masih serba C ya. Jadi ini sedikit pernah kita review saat open house. Nah, ini kondisinya masih oke ya. Kecuali di bagian headlampnya sebelah kiri agak memudar, tapi masalah cat ini masih bagus. Minusnya ada di ban ya, ada bocor di sebelah kanan depan. Dan ini kondisinya masih serba cukup dari eksterior, interior dan juga mesinnya masih terbilang kategori cukup. Oke, selamat untuk pemenangnya. Di sini adalah Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2011. Open bidnya 51 juta, lakunya di 52 juta rupiah. Oke, pajaknya mati di bulan Juni 2019. Kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah lot berikutnya yang laku. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 1300 cc ya. Ini tahun 2013. Open bidnya di 71 juta dan lakunya di 71 juta 500. Pajaknya di bulan Mei 2019. Nah, ini kondisi di eksteriornya masih terbilang C ya. Cuman ini banyak yang memudar. Seperti di bagian panel pintunya, ini sudah menguning semua, berjamur. Dan bagian depannya, headlampnya sih masih oke. Hanya saja ini catnya yang sudah banyak memudar. Beberapa bannya sudah bocor halus. Dan kita cek di bagian belakang. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari Xenia R-nya. Ini yang tipe sporty ya. Ini masih terbilang C arah ke D ya. Karena catnya ini banyak yang memudar. Nah, ini dari posisi sebelah kirinya kondisinya hampir sama, cuman sebelah kanan lebih parah. Dan juga ada baretan kasar di sebelah kiri bawah ya, di dekat list plang.
Kondisi bannya depan sebelah kiri sudah sekitar 30% dan sisanya ini kondisinya masih sekitar 50%. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia yang tipe R 1300cc manual transmission tahun 2013 nih. Ini open bidnya 71 juta rupiah, lakunya di 71.500.000, pajaknya di bulan Mei 2019. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini unit yang laku berikutnya yang udah kita review juga ya waktu di open house kemarin. Ini adalah Toyota Yaris tipe J ya, automatic transmission tahun 2011. Pajaknya di September 2019, open bidnya 56 juta, lakunya di 56.500.000. Ini kondisi interior dan mesinnya masih terbilang cukup dan masih halus mesinnya. Hanya saja kurangnya di eksterior. Jadi banyak PR di eksterior yang sudah gue ceritain di open house. Salah satunya dari bumper di depan sudah ada kaitannya ya, kalau teman-teman lihat ada 2 baut dan sebelah satunya ini sudah pecah. Nah, ini sudah kondisi pecah. Nah, ini pecahnya seperti ini sampai ke bagian over fendernya. Nah, jadi kalau di bagian belakang juga ada bumper yang sudah rusak catnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di open house di balai langsung sebelumnya. Di sini kondisinya yang kurang di bagian eksterior, sisanya mesin dan interior ini masih terbilang cukup. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Toyota Yaris tipe J automatic transmission tahun 2011. Open bidnya 56 juta, lakunya di 56.500.000, pajaknya di September 2019. Oke guys, ini unit yang akhirnya laku juga yang kemarin batal ya. Nah, ini adalah Nissan Livina yang XR. Jadi ini Livina bukan Grand Livina, ini Nissan Livina XR automatic transmission tahun 2010. Di sini pajaknya di bulan Mei 2018 itu PR-nya, dan di sini open bidnya dari 40 jutaan sekarang di 36 juta dan lakunya harga dasar juga ya, 36 juta. Ini kondisinya masih terbilang serba C, eksteriornya pun juga cukup, interiornya masih cukup dan mesinnya cukup. Nah, ini pernah kita bahas di open house. Jadi ini kondisinya dari Livina XR. Kita cek sedikit belakangnya. Nah, ini adalah kondisi belakang dari Livina XR. Jadi masih terbilang cukup normal ya, semuanya masih bagus. Oke, selamat sekali lagi pada pemenangnya mendapatkan Nissan Livina XR 1500cc tahun 2010. Di sini pajaknya mati di bulan Mei 2018, open bidnya 36 juta rupiah, lakunya juga di 36 juta rupiah. Oke, kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini yang belum pernah kita review di open house, kelewat terus. Tapi ini akhirnya di lelang kali ini laku. Selamat buat pemenangnya. Ini adalah Suzuki R3 DX manual transmission tahun 2013. Pajaknya di bulan Juli 2019. Dan di sini open bidnya 71 juta, lakunya juga di 71 juta. Jadi selamat pemenangnya dapat harga dasar. Banyak banget yang hari ini dapat harga dasar nih. Oke, ini kondisinya masih terbilang di grade C ya semuanya. Cuman ada beberapa PR di eksterior, kita akan lihatkan. Di bagian headlamp di sini mungkin pernah nyundul sedikit dan akhirnya headlampnya retak dan ada sedikit luka, ada luka baretan kasar di bagian bumper di sebelah kanan. Lalu ada beberapa yang harus di spotting, dan bumper bagian bawah ini juga sudah harus di spotting juga ya. Oke, kita cek ke bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya masih terbilang sangat normal, masih cukup baik ya kalau gue bilang. Jadi kondisinya masih di grade C. Nah, kalau untuk di bagian atasnya ini hanya kotor aja, tinggal dicuci dan juga dipoles. Jadi ini masih kondisi terbilang cukup kalau gue bilang. Ya, seperti inilah kondisinya dari Suzuki R3-nya. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Suzuki R3 DX atau GL manual transmission tahun 2013. Ini open bidnya 71 juta, lakunya juga di 71 juta harga dasar ya. Pajaknya di bulan Juli 2019. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini masih fresh nih dan ini laku. Ini adalah Nissan Grand Livina SV automatic transmission tahun 2014, masih fresh. Selamat untuk pemenangnya. Ini open bidnya 71 juta, lakunya di 71 juta juga, pajaknya di Februari 2020. Kondisinya masih terbilang grade C ya, tapi arah ke baik. Banyak PR di eksterior, ada beberapa baretan di bumper belakang sebelah kanan, terus juga ada di panel pintu tengah sebelah kanan ya. Cuman ini kalau dipoles kayaknya hilang karena ini catnya masih menang. Nah, ini di bagian sebelah kirinya masih terlihat cukup baik, hanya aja ada bekas kuning-kuning nih, baret ya, nyerempet jadi warna kuning seperti ini. Tapi overall nih kondisinya tinggal dipoles,
masih terbilang cukup baik. Oke, ini bagian depannya, jadi masih terbilang cukup oke ya. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Nissan Grand Livina SV Automatic Transmission tahun 2014. Open bidnya 71 juta, lakunya juga di 71 juta rupiah, pajaknya di Februari 2020. Kita ke lot berikutnya sekarang. Oke guys, ini ada Livina lagi yang laku. Selamat buat pemenangnya, ini adalah Nissan Grand Livina SV manual transmission yang ini tahun 2012, pajaknya di Desember 2019, open bidnya 56 juta rupiah, lakunya juga di 56 juta rupiah. Oke, dan ini ada beberapa PR ya di eksterior. Mobil udah tahun 2012, ada beberapa yang harus di repair. Dari hood mesinnya nih atau kap mesinnya ini sudah ada penyok, lalu ada beberapa spet yang harus di spotting di bagian bumper sebelah kiri juga, terus beberapa penyok di panel depan kiri dan tengah kiri ya. Jadi ini ada beberapa penyok dan ini cukup parah sih kalau gue bilang, dan sampai ke atasnya di panel ini. Dan juga ini bagian belakangnya ada beberapa ya PR dari bumpernya. Ini kayaknya udah pernah nabrak di belakang, ada beberapa nyerempet, dan juga di bagian fendernya, over fendernya, dan juga panel tengahnya kena baret ya. Lumayan juga sih PR-nya. Lalu di bagian bumper belakang ini sudah ngangkat ya. Ini catnya dia sudah ngangkat, ada sedikit baretan, dan lumayan juga baret lagi. Nih nggak tahu lagi belajar nyetir atau gimana yang make waktu sebelumnya. Dan kondisi catnya sih sudah sedikit memudar. Lalu di eksterior kondisi velgnya bukan orisinal untuk di eksterior, dan kondisi bannya ini sudah kondisi 50% kurang ya. Oke guys, selamat untuk pemenangnya. Sekali lagi ini adalah Nissan Grand Livina SV manual transmission tahun 2012. Pajaknya di bulan Desember 2019, kondisinya masih serba cukup, kecuali PR ya, banyak ada di eksterior. Open bidnya 56 juta rupiah, lakunya juga di 56 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya. Kita masih ke lot berikutnya, masih ada lot yang laku nih. Akhirnya laku juga nih mobil 30 jutaan, nih yang sudah kita review di open house kemarin. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Suzuki Futura ST 150 manual transmission tahun 2008. Di sini open bidnya di 30 juta, lakunya di 30 juta 500, dan pajaknya ini ada di Februari 2019. Tapi ini kondisinya masih serba cukup semuanya. Kita sudah beberapa ngelilingi, PR-nya itu cuma ada di baret kasar ya. Jadi ada beberapa baret dan itu tidak mempengaruhi tulangan dari bodi mobilnya situ sendiri. Jadi di bagian depan itu ada beberapa baret. Sekali lagi deh gua tunjukin. Nah, seperti ini nih, baret-baretnya tipis sih sebenarnya. Ini dipoles juga udah nggak kelihatan karena dia juga warnanya silver. Lalu di belakang dari sini ada baretan kasar ya, dan ini memang harus di repair sebenarnya, jadi biar hilang. Kondisi dari strippingnya ini juga sudah memudar, dan ini di bagian belakangnya, jadi masih terbilang cukup oke kalau gue bilang. Ini adalah Suzuki Futura ST 150 manual transmission tahun 2008. Pajaknya di Februari 2019, open bidnya di 30 juta rupiah, lakunya di 30 juta 500. Hanya satu yang ngebid dan naik 500. Tapi sekali lagi selamat untuk pemenangnya. Kita ke lot berikutnya. Oke, next, dan ini mobil aku berikutnya Toyota Agya G. Ini yang 1000 cc manual transmission tahun 2017. Pajaknya di bulan Maret 2020. Open bidnya 65 juta, lakunya di 67 juta 500. Kita pernah cek kondisinya nih masih di serba C ya. Dari catnya nih masih terbilang cukup baik. Lalu di interior masih terbilang cukup baik juga, dan mesinnya masih dibilang cukup. Nah, seperti ini kondisi di bagian panel sebelah sisi satunya. Selamat buat pemenangnya, dapat unit yang kalau gue bilang sih masih worth it ya. Ini adalah Toyota Agya G 1000 cc manual transmission tahun 2017. Pajaknya di bulan Maret 2020 kemarin. Open bid 65 juta, lakunya di 67 juta 500. Sekali lagi selamat untuk semua pemenangnya. Unit-unit yang sold sudah kita review semua ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja tentang proses lelang Sun dengan metode lelang tertutup di Balai Lelang Sun. Semoga ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek Facebooknya Balai Lelang Sun, catat nomor adminnya di Facebooknya tersebut ya. Jadi ada nomornya, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih valid lagi mengenai jadwal lelang dan unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun di hari lelangnya. Sekian aja, gue akhiri video ini. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.